Ya tuh. Ah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyangkal hal itu dan menyatakan yakin rudal itu bukan rudal Ukraina. ya. Cing, lamun perang antara Ukraina dan Rusia, cek Mang Ade, bakal menang yang mana? Hah? Ukraina dan jeung Rusia. Duka berarti tenang lagi senjata lah sami-sami baradaga. Baradag. Buat hancur benar. Wah. Чтобы не пытался тем более создать угрозу для нашего народа, должны знать, что ответ России будет неизменным. Таким последствиям, которые являются в истории ничего не станет. Днем Победы! Ура! Konflik Ukraina-Rusia memiliki sejarah panjang. Wilayah Ukraina berbatasan dengan Uni Eropa dan juga dengan Rusia yang merupakan bekas bagian dari Republik Soviet. Dilihat dari sejarahnya, Ukraina dan Rusia memang memiliki ikatan sosial budaya yang kental. Bahkan bahasa Rusia pun dipakai secara luas di wilayah Ukraina. Atas dasar itulah, sejak awal Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengklaim Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Namun, klaim Rusia tersebut ditampik Ukraina hingga menyulut ketegangan di antara keduanya yang berujung pada dua revolusi besar yang terjadi di Ukraina pada tahun 2005 dan 2014. Revolusi 2014 menjadi puncak ketegangan setelah Presiden Ukraina Viktor Yanukovych digulingkan karena dianggap pro-Rusia. Kekosongan kekuasaan Ukraina saat itu juga dimanfaatkan Rusia untuk mengambil alih wilayah Crimea yang merupakan semenanjung otonomi Ukraina. Pada dasarnya Rusia ingin menggambar ulang batas-batas Eropa pasca Perang Dingin. Rusia ingin membangun zona keamanan yang luas dan menarik Ukraina kembali ke orbit Moskow. Hal inilah yang menjadi dasar Rusia bersikukuh menentang Ukraina bergabung dengan NATO. Sementara, keinginan Ukraina bergabung dengan NATO adalah sebagai upaya untuk membebaskan diri dari klaim dan tekanan Rusia. Hingga akhirnya, pada tahun 2015, keduanya melakukan gencatan senjata. Namun perdamaian tetap sulit dicapai di tengah perang yang menewaskan lebih dari 13.000 orang tentara dan warga sipil. Dan hingga saat ini, ketegangan Rusia-Ukraina terus membara. Rusia menempatkan ratusan ribu pasukannya di perbatasan Ukraina dan Rusia dan semakin intens melakukan latihan militer dari darat dan udara. Dan menjelang akhir jabatan politiknya, Presiden Putin pun bertekad untuk mengintegrasikan wilayah bekas Soviet untuk menjadi kekuatan besar dunia bersama Amerika dan Tiongkok. Namun tentu saja, cita-cita Rusia tidak semudah membalikan telapak tangan. Rusia harus berhadapan dengan sekutu Barat dan NATO yang kini memberi dukungan sepenuhnya pada Ukraina, meski Ukraina belum menjadi anggota NATO seutuhnya. Apa yang khas atau yang unik dari konflik Ukraina dan Rusia ini, Mas? Tadi yang Inu sampaikan tadi sebenarnya ya. Yang ekonomi tadi. Ekonomi ya itu kan. Itu belum pernah terjadi sama sekali ya. Iya, ini lebih jelas lagi karena nggak bisa ngirim tentara kan. Persis. Nggak ada pilihan. Ya, ketika di Chechnya ada sebagainya kan NATO kan masuk semua. Di Balkan itu NATO kan masuk semua. Di Afghanistan aja NATO masuk. Apapun alasannya ya. Tapi ini kan enggak. Ya, ini kemanusiaan nomor satu, bantuan kemanusiaan, bantuan senjata dan sebagainya. Nah, perang ini jadi lucu ya, kalau dikatakan kalau si Putin mengatakan bahwa ini loh Ukraina kan bagian dari Rusia. Menurut klaim sejarahnya kan jadi Rusia. lucu ya ini bagian dari dalam rangka apa, ya kan?
Dalam rangka apa? Itu kan sebenarnya kan gerakan untuk menghapus sebuah negara sebenarnya. Eropa sedang menuju musim dingin yang berat saat gangguan baru terkait pasokan gas alam dari Rusia memperburuk krisis energi dan krisis biaya hidup di benua biru tersebut. Analis mengatakan penghentian gas dari Rusia kemungkinan akan memperburuk krisis energi Eropa. Eropa sedang menuju musim dingin yang berat saat gangguan baru terkait pasokan gas alam dari Rusia memperburuk krisis energi dan krisis biaya hidup di benua biru tersebut. Produsen gas terbesar Rusia, Gazprom, pada bulan September lalu mengumumkan bahwa pihaknya telah menghentikan pasokan gas melalui jalur pipa Nord Stream 1 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan akibat kerusakan pada unit kompresor. Analis mengatakan penghentian gas dari Rusia kemungkinan akan memperburuk krisis energi Eropa dan memicu kenaikan harga bahan bakar lebih lanjut, meningkatkan inflasi, dan berdampak pada mata pencaharian. Beberapa bisnis di Eropa merasakan dampak negatif dari krisis energi. Perang Rusia dan Ukraina memasuki babak baru nih. Kini Rusia menegaskan akan memotong pasokan gas ke Eropa. Keputusan ini diambil sebagai pukulan bagi negara-negara yang mendukung Ukraina. Kenapa orang bingung menerapkan sanksi kepada Rusia? Kan Eropa ini tergantung dengan gasnya Rusia. Jerman kalau nggak salah sekitar 56% gasnya itu dari Rusia. Eropa secara keseluruhan sekitar 40%. Rusia itu produksi share-nya secara global kira-kira sekitar 10% dari total konsumsi minyak global. Begitu juga pangan. Turki itu 80% gandumnya dari Rusia dan Ukraina. Negara-negara Arab seperti Sudan misalnya itu hampir 100% gandumnya seluruhnya dari Rusia. Dan sekarang kalau ini semua diblok, ini ada ancaman kelaparan. Coba kita lihat dampaknya kepada ekonomi secara global. Harga-harga akan naik, menggila semuanya, pangan dan energi. Kita di Indonesia ini paling tidak aman secara pangan karena sembako kita itu sebagian besarnya impor. Cabai pun kita juga impor. Cabai, gula, bawang putih, garam, daging. Bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi global itu, para pemimpin nasional di semua negara ini tidak mengerti harus Gigilain bisa. Ini di Paris tanggal 21 bulan 9 2002. Begitu banyaknya tunawisma, begitu luar biasanya, sangat mengerikan sekali. Beda dengan sebelum pandemi saya pernah ke Paris, tidak seperti begitu. Mengerikan sekali. Oh iya, mengerikan luar biasa. Luar biasa bro, luar biasa, gila. Negara orang udah begitu hancur, gila. Ini Paris lu, negara yang maju yo. Sampai ngeri. Laporan saya mengerikan sekali. Itu hampir semua daerah begitu. Saya dari Barcelona agak sedikit ada juga gitu ya, lanang, tapi di sini lebih gila lagi, mengerikan. Sekian masukan saya dari tanggal sekarang ini, tanggal 21 bulan 9 2002 ya. 2 tahun yang lalu sebelum itu saya pernah ke sini sebelum pandemi, tidak serusak, orang rusak banget. Baik.
هذه في فرنسا اللي راكم تحلموا بها واللي راكم تقولوا فرنسا وفرنسا والناس تريسكي ودي في البوطي هذه هي. هادو كاع كور هادو كاع كور. Hati-hati ketidakpastian itu, mengenai ketidakpastian ini. Dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Dan kita enggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, enggak bisa dikalkulasi.
Sahabat bagi-bagi, benua Eropa memang sedang sangat kesusahan, sejumlah negara dibuat pusing karena sejumlah masalah. Kini seluruh negara besar di Eropa hidup bergantung kepada Indonesia, terutama kepada Jokowi untuk memenuhi kebutuhan energi dan tenaga kerja. Hal ini diakibatkan berbagai masalah mulai dari energi, inflasi, politik hingga potensi resesi. Sampai hari ini sudah ada 18 negara yang mengantri untuk bertemu Presiden Joko Widodo agar dibantu permasalahannya. Sebagai calon sekjen PBB yang sedang promosi jabatan, Jokowi tentunya berkomitmen untuk membantu Uni Eropa. Padahal kita semua tahu kelakuan buruk Uni Eropa terhadap Indonesia. Lalu kenapa Indonesia terus memberikan bantuan kepada negara-negara Uni Eropa, dan inilah rangkuman ketergantungan negara Uni Eropa terhadap Indonesia. Sahabat bagi-bagi, negara pertama yang jatuh ke dalam krisis adalah Kerajaan Inggris. Krisis biaya hidup Inggris hingga gonjang-ganjing politik menyebabkan krisis ekonomi di Kerajaan Inggris semakin nyata dan mendalam. Ini bukan hanya soal energi semata tapi juga terkait masalah inflasi dan kemiskinan yang merajalela. Kisruh di pasar obligasi pun sempat terjadi, yang diyakini memunculkan petaka finansial. Mayoritas ekonom sepakat bila persoalan Inggris dipicu oleh tindakan mantan Perdana Menteri PM Inggris Boris Johnson ketika berkuasa menarik keluar Inggris dari keanggotaan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Sejak itu Inggris mulai dilanda kelangkaan barang, pasca Brexit terjadi keriuhan yang luar biasa pada praktik perdagangan luar negeri. Dan sejak saat itu Inggris mulai bergantung kepada Indonesia terutama terus mendekati Presiden Jokowi. Sahabat bagi-bagi, inflasi Inggris diperparah oleh lonjakan harga energi akibat pasokan tersendat pasca perang Ukraina-Rusia. Terkait hal ini Inggris juga telah meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk dapat mengirimkan lebih banyak tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di perkebunan guna memaksimalkan produksi pangan. Selain itu Inggris juga telah meminta impor energi batubara dari Indonesia guna menghadapi musim dingin. Inggris yang dulu dikenal sebagai negara besar kini hidup bergantung kepada Indonesia. Benar-benar ironis yang sangat menyakitkan bagi warga Inggris yang telah berpuluh-puluh. Say I'm sorry we haven't been able to speak more frequently, but I'm very glad to see you. Coming to see you in November. I'm very worried about I read this is my former, this is my friend. Are we all right? Okay, all right. Okay, thank you. Thank you. Good. Keempat. Atau berarti jauh menurut mana? Ini maksudnya tinggal pengalaman. Terus keluar negeri. Kalibano.